Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hobi Tani ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan melakukan proses fermentasi pupuk ya. Cuman pupuk kali ini saya gunakan hanya sedikit ya, hanya setengah karung ini. Ini cuma sebagai sampel aja. Itu di situ saya biasanya memfermentasi pupuk yang di sini ya teman-teman ya. Dan ini kebetulan stoknya tinggal sedikit. Ini fermentasi pupuk yang udah jadi ya. Nah, ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia tuh seperti tanah, dan kalau misalnya kita cium itu dia tuh nggak bau ini lagi ya, nggak bau kotoran hewan lagi ya teman-teman ya. Ini saya biasa melakukan fermentasi di sini ya. Nantinya ini akan saya sebar di sini, terus saya siram menggunakan bahan-bahan yang saya gunakan. Nantinya akan saya tutup gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dia bahan-bahannya ya teman-teman. Ini adalah kohei kambing ya. Ini cuma setengah karung. Dan ini ada air ya, air yang nantinya akan saya untuk mencampur dua bahan ini. Terus ini ada M4 ya, sebagai bakteri untuk proses fermentasi. Dan ini ada gula pasir ya, ini gula pasir biasa, saya gunakan 3 sendok makan untuk 5 liter air ya teman-teman ya. Fungsi gula ini adalah sebagai nanti bahan molase ya, sebagai bahan untuk mengaktifkan bakteri-bakteri yang ada di M4 ini ya, untuk mengaktifkan. Jadi dia cara kerjanya nanti akan lebih maksimal ya teman-teman ya. Terus ini air ya, pasti kita akan untuk mencampur bahan-bahan ini, nantinya akan kita cipratkan ke pupuk ya, pupuk kohei kambing yang tadi saya siapkan itu ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih pupuk harus difermentasi terlebih dahulu sebelum kita gunakan ya? Dari pengalaman saya, jika pupuk itu tidak kita fermentasikan, nantinya akan berefek buruk pada tanaman kita, seperti penyakit-penyakit yang berasal dari media tanam seperti layu fusarium, layu bakteri, terus ada lagi penyakit patek pada buah cabai misalnya, seperti itu ya. Nah, dan di sini adalah cara kita sebenarnya ya, untuk pencegahan penyakit-penyakit itu akan timbul ya teman-teman ya. Sebenarnya di sini kurang satu ya, spora ya, atau mungkin biji jamur, atau biasa kita gunakan itu trigoge ya. Cuman kali ini saya nggak punya trigogenya, jadi saya menggunakan bahan ini. Nanti pas pada pemupukan saya akan tambahkan trigoge untuk pengocoran pemupukan pertama dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Karena di sini pupuk yang kita fermentasikan hanya untuk membunuh bakteri-bakteri yang nantinya akan berpotensi jahat ya kepada tanaman kita. Dan sedangkan jamur itu biasanya hanya untuk diseliputi untuk menunda pertumbuhan jamur, biasanya begitu teman-teman. Jadi ini berfungsinya untuk bakteri kita ini membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada di media pupuk kita. Sedangkan untuk jamur ini hanya menyelimuti ya, atau mungkin memperhambat pertumbuhan jamur gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan M4 ini, kalau misalnya kita tidak menggunakan spora atau mungkin pupuk jamur ya, spora atau trigoge, kita harus sering-sering menggunakan M4 ini untuk memperhambat pertumbuhan jamur ya. Biasanya juga saya lakukan di pemupukan pengocoran, cuman jangan lupa ditambahkan molase atau gula seperti ini untuk mengaktifkan bakteri-bakteri yang ada di M4 ini ya teman-teman ya. Penyampurannya pun sangat mudah ya teman-teman ya, tinggal kita tuang aja di sini. Nah, ini gulanya saya tuang semua, kita aduk dulu ya teman-teman ya sampai dia larut seperti itu. Nah, terus kita tambahkan untuk 5 liter ini air ini saya biasanya menggunakan kurang lebih sekitar 4 tutup botol ya, 4 atau 5 ya teman-teman ya, daripada tumpah. Satu ya. Dan M4 ini baunya semacam apa ya, fermentasi, bau-bau tape ya teman-teman ya. Dan saya menggunakan 4 tutup botol aja ya teman-teman ya, ngirit dikit lah. Nah, seperti ini saya aduk. Nah,
setelah seperti ini nantinya tinggal kita ini ya, diamkan dulu sebentar, mungkin sekitar 5 menit lah ya, baru kita aplikasikan ya teman-teman ya. Nah, ini proses pencampuran pupuk ya teman-teman ya. Proses pencampuran pupuk kandang yang tadi saya siapkan, dan larutan dari RP4 yang saya campur dengan molase atau gula ya teman-teman ya. Nah, ini kita campur dengan rata ya teman-teman ya. Kita campur rata. Nah, ini dia ya teman-teman ya, hasil yang tadi saya udah campurkan menggunakan larutan M4 ya teman-teman ya. Nah, ini usahakan jangan terlalu basah ya. Jika misalnya kelebihan air, dia juga tidak akan bagus ya, nantinya dia akan melumpur ya teman-teman ya. Jadi gunakan secukupnya aja cairan yang tadi, air yang tadi ya, jadi jangan berlebihan juga. Nah, ini nantinya akan saya sungkup ya menggunakan karung ataupun plastik ya, tergantung kesediaan teman-teman. Tujuannya biar dia menjaga kelembaban di pupuk ini ya teman-teman ya, mempercepat proses fermentasinya ya teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih sekitar nantinya 2 minggu ke atas ini udah bisa kita gunakan ya teman-teman ya. Dan ini hasil akhirnya teman-teman ya, udah saya sungkup seperti ini. Nanti dalam 1 minggu saya biasanya akan membuka dan mengaduk kembali ya, biar tercampur dengan rata. Dia juga akan mempercepat proses fermentasi pupuk ini ya teman-teman ya. Ini fermentasi kurang lebih sekitar 1 bulan ya. Ini dulunya kohe ayam, ini ciri-cirinya udah seperti ini ya, dia udah seperti tanah. Terus jika misalnya biasanya kita kepal seperti ini deh, dan kita tenggelamkan ke dalam air, ini biasanya dia tenggelam ya teman-teman ya. Ini adalah ciri-ciri kompos yang udah jadi ya. Jadi kalau misalnya dia masih mengapung di dalam air, ini biasanya komposnya juga belum jadi. Nah, seperti itu. Nah, seperti ya, dia akan tenggelam seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau dia komposnya dia belum jadi, dia biasanya akan mengambang ya teman-teman ya. Jadi dia tidak akan tenggelam, itu ciri-ciri kompos yang belum jadi. Nah, cukup sekian ya video dari saya, cara saya memfermentasikan pupuk kandang ya, atau kita membuat pupuk kandang menjadi kompos, biar nantinya pas kita pakai itu dia akan lebih aman untuk tanaman kita nantinya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.